Sahabat YKB yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus, kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Kerjasama antara YKB GKI dan LPP Sinode GKJ dan GKI SW Jawa Tengah. Kita akan membahas tujuan dan tugas gereja yang jelas, relevan, dan terjangkau sebagai bagian dari faktor-faktor pembangunan jemaat. Kita sudah melihat 4 faktor penting dalam pembangunan jemaat menurut Jan Hendrik. Dan sekarang ini saya mengajak kita menyegarkan kembali 4 faktor yang sudah kita bahas itu. 4 faktor yang sudah kita bahas adalah iklim bergereja yang menggairahkan, kepemimpinan yang melayani, yang memampukan, struktur gereja yang relevan dengan tuntutan hidup dan karya gereja, jati diri atau identitas gereja yang inspiratif. Dan kali ini kita membahas faktor kelima, yaitu tujuan dan tugas gereja. Apa yang dimaksud dengan tujuan? Yang dimaksud dengan tujuan merupakan segala sesuatu yang ingin diraih oleh jemaat. Sedangkan yang dimaksud dengan tugas adalah keseluruhan kegiatan, tindakan yang dikerjakan dalam rangka untuk mencapai tujuan itu. Untuk menghayati bagaimana tujuan dan tugas dijalankan oleh jemaat, kita dibantu oleh pemikiran Pendeta Yoas Adi Prasetya yang mengajak kita untuk berproflektif. Pemikiran ini akan menolong kita dalam rangka menjadikan tugas dan tujuan gereja yang jelas dan relevan itu menjadi terjangkau. Ini sebuah pemikiran teologis yang mengajak kita melihat secara jelas. Kata proflektif dipinjam oleh seorang filsuf Jerman, Franz Fischer. Menurutnya, pemikiran filsafat yang konkret berbasis pada proflektif yaitu keterarahan pada yang lain. Di dalam profleksi, kasih dan kebenaran membelok ke depan yaitu kepada yang lain. Gereja harus menjadi komunitas yang memusatkan perhatian pada komunitas sebagai sesama. Proses yang tidak terfokus pada masa lalu yang dialami sebagaimana muncul dalam refleksi, melainkan sebuah penciptaan masa depan yang baru. Fischer menekankan alteritas atau keterarahan pada yang lain. Dan ini menjadi sebuah tindakan yang futuristis. Pendeta Yoas meramu pemikiran itu bahwa profleksi melawan refleksi yang introflektif, yang terarah pada diri sendiri. Di sini, kita diajak melihat bahwa proflektif merupakan cara memandang realitas masa depan dengan menyadari bahwa di depan kita terdapat yang lain, di mana saat ini kita berada dalam kerapuan dan mereka sama. Jika digambarkan dalam situasi saat ini, situasi pandemi misalnya, ketika kita berada dalam kabut yang pekat, kita tidak melihat apa yang akan terjadi di masa mendatang. Kita berada dalam situasi yang sulit, kita dalam situasi merapuh, kita toh tetap harus punya pandangan, harus punya tujuan ke depan. Pendeta Yoas mengajak kita mengarahkan pandangan sejenak dan belajar dari Bapak Gereja dari Kapadokia yang bernama Gregorius dari Nisa. Ia menyatakan bahwa kehidupan spiritualitas senantiasa berada dalam sebuah paradoks. Ia mencari kesempurnaan yang tak pernah direngkuh. Satu-satunya cara untuk menghidupi paradoks itu adalah dengan terus mengarahkan diri ke depan. Kita punya harapan. Seperti yang terdapat dalam Filipi pasal 3 ayat 13-14. Saudara,
Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mengarahkan diri merupakan hidup spiritualitas yang berproses. Mengarahkan diri berarti pengembangan tanpa henti yang terus-menerus. Pendeta Yoas terinspirasi oleh gagasan yang disebut dengan epektesis untuk memaknai gereja yang terarah ke depan, yang proflektif. Gereja yang saat ini sedang bergumul dengan keberadaannya, namun gereja yang juga memiliki pengharapan. Dan gereja yang memiliki pengharapan itu adalah gereja yang bergantung, yang berserah pada Allah, karena Allah lah pengharapan yang sebenar-benarnya. Gereja yang setia berjalan walaupun tertatih dalam kebingungan, dalam kebimbangan, namun tetap memperjuangkan nilai-nilai kebajikan. Gereja yang profetik itu melangkah ke depan. Dan bagaimana ketika ia melangkah ke depan? Apakah berjumpa dengan kepastian-kepastian? Belum tentu. Namun karena Roh Kudus kita diarahkan untuk punya keberanian melangkah ke depan. Pemikiran Profesor Yoas itu menjadi sumber peneguhan bagi kita dalam pembangunan jemaat. Supaya dalam pembangunan jemaat kita tetap punya tujuan yang jelas. Tujuan dan tugas yang baik akan membuka peluang bagi keterlibatan anggota jemaat. Mereka akan diberdayakan. Tujuan dan tugas akan jelas, relevan, dan terjangkau jika di situ visi dan misi jemaat dirumuskan secara jelas oleh pemimpin jemaat dan melibatkan sebanyak mungkin semua anggota jemaat. Yang kedua, karya gereja dituangkan dalam perencanaan yang jelas, sesuai atau mengacu pada visi misi jemaat. Itulah tujuan dan tugas yang jelas. Demikianlah program pembangunan jemaat kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke sahabat-sahabat yang lain. Rahayu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.